Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali bersama podcast Nura TV MWC NU Gapura. Saya Kang Mas Jody dan kali ini kita Nura TV kedatangan sosok inspiratif. Beliau adalah Ustadz Zuhri S. Aji, Ketua NDNU MWC NU Gapura, yang sekaligus beliau menjabat sebagai Dewan Perwakilan Rakyat di Kabupaten Sumeneb. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana perasaannya hari ini, Pak? Alhamdulillah, menyenangkan dan Mendekati akhir-akhir ini ya. Alhamdulillah. Beliau adalah sosok inspiratif. Beliau aktif di NU, di NDNU, dan beliau ketua, tetapi beliau tetap menjadi bagian dari politik praktis yang jelas membawa banyak inspirasi atau mungkin pemikiran warga-warga Nahdliyin. Baik Bapak, pertama bicara soal LDNU di MWC Gapura, menurut hemat panjenengan yang pas nih sekarang LDNU ini model dakwahnya seperti apa? Atau yang direncanakan panjenengan dakwah yang pas untuk wilayah Gapura yang dibawa MWC ini seperti apa kira-kira? Terima kasih. Di LDNU lembaga dakwah yang ada, terutama yang ada di wilayah Gapura, menurut saya dakwah dari semua lini, artinya hal-hal yang lama yang baik tetap kita dengungkan, kita tetap dakwahkan di tengah-tengah masyarakat, dan tak kalah pentingnya di media-media ini harus juga kita kuasai. Oleh sebab itu, strategi dakwah ini, dakwah bil lisan, yang juga harus kita lakukan. Betul ya. Ke masjid-masjid, ke musola-musola, dari panggung ke panggung, harus kita juga laksanakan. Kemudian dakwah bil haq. Ini juga harus digalakkan, karena memang bagaimanapun kita berdakwah bukan hanya cuap-cuap di panggung, akan tetapi bagaimana mengaplikasikan, memberikan uswah di tengah-tengah masyarakat, perlu adanya dakwah bil haq. Kemudian dengan adanya transformasi yang cukup global seperti ini, perlu juga kita menguasai di media tentunya. Betul. Saya rasa di lembaga dakwah di Gapura khususnya harus tiga-tiganya itu harus sudah diaplikasikan di tengah-tengah masyarakat. Jadi ada sinkronisasi tetap. Ada sinkronisasi. Model lama tetap kita rawat dengan baik, tapi yang baru harus tetap menjadi bagian dari metode. Betul sekali. Tetapi kalau langsung saja bicara begini Pak, bicara soal politik hari ini. Sekarang saya panjenengan sebagai seorang dewan, jelas berkecimpung langsung soal politik praktis. Nah, kaitannya politik praktis dengan metode dakwah, kolaborasinya seperti apa, Pak? Ya, menurut saya ini memang menurut saya pribadi. Ya. Apakah itu nanti kita masuk ke ranah politik? Ini tetap kita ikut uswah yang diuswahkan, yang dituturkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang dilanjutkan oleh para tabi'in sampai ke Indonesia. Ini saya rasa tidak akan terlepas dari hal-hal politik. Betul. Sekalipun masuknya Islam di Indonesia ini tidak melalui politik. Akan tetapi ketika tahun demi tahun, ini kan nenek moyang bangsa kita kan agamanya menganut agama Hindu-Buddha. Sehingga kerajaan-kerajaan pada zaman kuno adalah zaman kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha. Ketika Islam masuk, mulai diterima oleh masyarakat yang melalui pendidikan, melalui dakwah, melalui perkawinan itu akhirnya dapat diterima, sehingga banyak orang-orang yang sudah masuk Islam menjadi raja, sehingga banyak kerajaan juga yang bercorak Islam. Akhirnya para ulama pada waktu itu menjadi penasihat raja, berkembang sampai sekarang. Kemudian bagaimana kaitannya dengan perpolitikan yang ada sekarang? Tentunya bagaimana ulama-ulama sepakat, baik di tingkat nasional maupun regional maupun lokal sekalipun di wilayah Gapura kita tentunya harus ada kesepakatan-kesepakatan, yaitu betul-betul menebar kadernya di semua lini.
Iya. Dengan keadaan yang sekarang ini, oleh sebab itu ditebar di legislatif, ditebar di eksekutif, ditebar di yudikatif pun juga. Oleh karena itu perlulah kaitannya dengan dakwah, karena bagaimanapun yang namanya man ra'a minkum mungkaran misalan fal yughayyir biyadik, kita rubah dengan tangan. Fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbi. Kita kalau melihat kemungkaran dengan ingkar saja hati, wa huwa af'aful iman. Oleh sebab itu banyak interpretasi daripada ulama, ada yang mengatakan tangan ini kekuasaan. Oleh sebab itu perlulah kira-kira ulama yang ada di wilayah Kapura ini menebar kadernya di semua, kalau politik ya di semua partai politik. Tapi kalau di semua ini misalkan ya tentunya menyekolahkan anak-anak bangsa, terutama IPB-PNU ini jangan hanya PAI saja, nanti lulusannya banyak guru, terlalu lebih guru. Oleh sebab itu perlu ada dokter, perlu ada yang ahli tani, perlu ada yang ahli teknokrat dan semacamnya. Itu yang dibutuhkan stok ke depan ini. Iya. Nah, yang kaitannya dengan politik, oleh sebab itu pentingnya politik ini ketika ada perda-perda misalkan yang menyangkut persoalan miras, peraturan daerah yang menyangkut tentang pesantrenan, peraturan daerah yang menyangkut tempat-tempat ibadah misalkan, ini yang perlu diatur nanti. Ini sangat dibutuhkan di politik. Oleh sebab itu yang bikin peraturan daerah adalah tentunya DPRD daerah. Nah, oleh sebab itu perlulah ulama, para masyayikh, asatidz yang ada di Gapura ini bersatu padu untuk menebar kader-kadernya. Jadi semua partai politik, bukan hanya ya tentunya kalau masyarakat kita ya PKB aja dan P3 saja. Ya tidak begitu sebetulnya kalau memang betul-betul mengacu kepada bagaimana NU kembali kepada khitbahnya yang ke-26 yang diputuskan di Muktamar ke-27 di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo itu di Situbondo. Ini memutuskan bahwa NU sudah bergerak murni di keagamaan dan kemasyarakatan, tidak bergerak di politik. Akan tetapi tidak kemudian NU ini melarang warganya untuk berpolitik. Ini mestinya NU lebih leluasa untuk menebar. Contohnya di Gapura saja. Contoh saja kecil ini yang terjadi barusan 2019-2024. Ini kan ada Gerindra Pak Haji Suroyo, ada PKB kayak saya Samiuddin, ada P3 Partai Persatuan Pembangunan Johari. Nah ini ketika di NWC menjadi koordinator, ketua lembaga, ini enak bersinergi. Ini yang pentingnya bagaimana menebar kader-kader. Coba ada di Demokrat, coba ada di Golkar, coba ada di partai-partai lain, Hanura dan semacamnya. Ini akan lebih apa namanya ya? Lebih kepada nanti fraksi NU. Ketika ada kepentingan NU secara bersama-sama dibahas di parlemen. Yang tentunya kepentingan untuk umat gitu. Yang tentunya kepentingan umat. Artinya begini, ada tugas besar berarti bagi MWC itu Pak. Kalau kita skopnya ambil ke MWC, bahwa kita tidak boleh bersikap a priori terhadap politik praktis berarti. Betul-betul sekali. Iya, ini sudah saatnya memanfaatkan dan menjalankan keputusan Muktamar ke-27 yang ada di Situbondo, yang pelaksanaannya di Situbondo itu, bahwa NU sudah tidak lagi berpolitik praktis. Berarti NU bertugas menebarkan kader-kadernya di semua lini, di semua partai politik yang ada. Kalau perlu ini secara nasional, kalau perlu sekali lagi secara skala nasional. Kalau perlu adalah orang-orang NU yang menjadi ketua umum semua partai politik, baik itu PDI Perjuangan, Partai Demokrat semuanya, Partai Gerindra, apalagi miliknya yang namanya Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Kebangkitan Bangsa. Semua ketua umumnya kalau terdiri dari NU, semuanya para ulama tidak akan tidak akan kesulitan untuk menjalankan amal ma'ruf nahi munkar. Itu sesuai sudah. Bagaimana cara membendung, menangkal kemungkaran, bagaimana cara melaksanakan perintah kebaikan, kemakrufan, bagaimana mengimankan anak-anak bangsa semuanya. Ini dengan mudah saya rasa dengan adanya, kalau di pusat ya tentunya undang-undang, kalau di daerah tentunya adalah
ada perkada, ada perda dan semacamnya. Di situ yang namanya amar ma'ruf dan nahi munkar juga melalui undang-undang dan melalui peraturan-peraturan daerah yang ada. Kalau bisa ditarik kesimpulan dari yang panjenengan sampaikan soal antara dakwah dan politik praktis, berarti LDNU punya PR besar dong Pak, untuk menyiapkan kader-kader agar mereka juga siap untuk bertarung di politik praktis ini. Siap. Ketika saya diundang oleh anak-anak untuk ngopi dengan IPNU, saya pompa semangat mereka. Siapa yang hobi di politik itu, ayo monggo kita bicara politik, kita bicara sekolah anggaran, kita bicara strategi, kita bicara agitasi dan propaganda tentang persoalan-persoalan politik. Monggo kita bicarakan apa yang sesuai dengan sedewasanya kalian nanti. Ayo yang mempunyai potensi kebakatan di politik, ayo kita di politik. Ayo yang mempunyai berpotensi kita mengelola pendidikan. Yang potensi mengelola pertanian, yang mengelola pertanian. Yang di kedokteran, monggo di kedokteran. Oleh sebab itu, perlulah terutama IPNU, saya sering diundang dari 17 desa ini, sering kali saya memompa semangat anak muda itu. Saya rasa untuk memompa semangat adalah ruangnya di IPNU dan di Ansor, saya rasa. Sebagai kader muda pengganti kita. Sekarang begini Pak, soal dakwah, kita tarik dulu sedikit ke dakwah modelan yang ceramah-ceramah di panggung. Saya sering baca mengikuti beberapa sosial media, di platform-platform sosial, itu mereka begini, bahwa model dakwah hari ini ada kemunduran. Mohon maaf, ini hanya sekian bacaan, ada kemunduran. Di mana mereka banyak mendakwahkan soal hukum dan segala macam yang itu sebenarnya sudah banyak diketahui. Tetapi model dakwah itu kok tidak mau memotivasi mereka untuk tahu soal energi, tidak tahu soal nuklir, tidak mengerti soal ilmu. Padahal dunia sudah bicara itu hari ini. Nah, bagaimana pendapat panjenengan soal komentar-komentar seperti ini? Oleh sebab itu, ya PR ke depan tentunya. Betul. Bagaimana dari MWC secara keseluruhan ini, karena sentralnya ada di MWC. Betul, ya. Bagaimana bisa membuat kadernya yang memang ahli untuk merekrut bakat mereka, bagaimana? Apakah bakatnya itu di politik, apakah bakatnya itu di eksak, apakah di sosial, dan seterusnya. Nah, itu kita arahkan. PR kita itu kita mengarahkan mereka kita datang ke sekolah-sekolah. Dakwah kita itu adalah kader-kader kita, bagaimana kader-kader kita terus berkesinambungan dan berkelanjutan sehingga mereka terarah. Kadang-kadang kita yang bakat seni kadang-kadang diarahkan ditemoki ke harus masuk di PAI, harus masuk di bahasa Arab, padahal mereka sudah jenuh dengan bahasa Arab, padahal mereka kebakatannya adalah di seni atau di filsafat misalkan, atau di iksaknya di IPA-nya misalkan, ingin jadi sarjana yang MIPA, kemudian saya ingin jadi teknokrat, tapi salah arah. Kadang-kadang ini pekerjaan MWC tentunya ke depan, apa mau diserahkan kepada ilmu ma'arif atau kepada dakwah, atau memang bisa kolaborasi dan elaborasi antara ilmu ma'arif dan dakwah nanti. Saya rasa di situ ini kan juga menjadi kegelisahan Pak di masyarakat kita. Bahkan mungkin hari ini PR-nya juga bagaimana kita merekrut anak-anak muda, lulusan pertanian misalnya, terus kemudian lulusan IPA yang memang kehidupannya adalah soal mengetahui bagaimana kondisi walaupun tidak bicara nuklir, tapi tahu bagaimana soal bumi kita, tanah sawah kita ini tidak hanya padi misalnya. Terus kemudian ada yang tahu pengolahan tentang hasil tani kita. Ini kan mereka juga perlu direkrut. Bagaimana dengan melihat mendidik lulusan-lulusan yang sudah punya kompetensi dan ilmu seharusnya kan sudah layak untuk kita bawa dan dirangkul dan dibawa ke NU untuk memberikan manfaat untuk masyarakat. Saya rasa itu nanti
nggak tahu ya, ini strukturnya ini memang mentok seperti ini. Nanti kurang tahu apa memang sudah ada diklat dari pusat bahwa struktur harus seperti ini. Iya, iya. Ini misalnya ada struktur bagian bakat sebetulnya. Bagian bakat. Sehingga mereka juga harus ditampung karena semua keahlian itu penting, ya kan? Nggak bisa seorang iksak disuruh mengelola keuangan tanpa adanya sekolah di jurusan akuntansi tentunya. Karena dia jurusannya IPA, kemudian disuruh mengelola keuangan, pasti kebingungan. Yang akuntansi juga disuruh mendeteksi unsur hara tanah seperti apa, ya kan? Kemudian suruh analisa tanaman, ya akan kebingungan. Oleh sebab itu saya rasa saling berkaitan. Ketika kita bikin usaha di bidang tani, tentunya dari pihak pengelola keuangannya anak-anak SMK jurusan akuntansi, jurusan keuangan. Nah, ini spesifikasi di situ, spesifik untuk mengelola kebakatan mereka juga terakomodir, ya kan? Nanti bakatnya di sini, lalu kita kembangkan sini. Bakatnya ini di IPA, ya tentunya ke pertanian dan semacamnya. Itu ada ada tentunya pelajaran-pelajaran bagaimana unsur tanah, bagaimana pengobatan insektisida, pestisida, itu kan ada di IPA itu kan. Tentunya ada di kimia itu. Betul. Ya. Tentunya yang mereka saya tidak yakin bisa mengelola keuangan dengan baik. Berikanlah kepada anak-anak SMK. Nah, ini sesuai dengan jurusan masing-masing, sehingga terakomodir semua kebakatannya. Nggak tahu PR seperti apa, nanti kita harus ada rencana tindak lanjut apa yang kita bicarakan ini ditajamkan di luar Nora TV ini, sehingga akan menjadi lembaga apa untuk merekrut kebakatan-kebakatan, keahlian-keahlian dari mereka itu. Betul, berarti kan ini sebenarnya masyarakat kita sekarang gelisah, Pak. Ketika banyak, kemarin sempat ketika saya menjadi waktu berpodcast sama yang bidang ekonomi, di sana juga sama, Pak. Jadi ada banyak kader-kader NU yang aktif di EPPNU. Setelah lulus mereka tidak banyak mengembangkan soal kehidupan pertanian. Padahal ini kan warisan leluhur kita, dan ini kan penting juga bagi LBNU untuk mendakwahkan bagaimana mereka tidak hanya berkehidupan konsumtif, tapi juga produktif. Nah, ini kan perlu langkah nyata. Panjenengan sebagai orang yang punya kebijakan sudah banyak melalang buana di bidang keputusan-keputusan yang sifatnya ini berhadapan dengan kondisi masyarakat. Dan ini kan perlu MWC secara umum untuk wilayah Gapura harus segera merumuskan hal ini. Iya, tentunya begini. Ini termasuk dakwah kita yang harus menyasar anak-anak didik kita yang pendidikannya SMP, SMA yang sederajat. Ini harus disasar dulu dakwah kita ke sana. Artinya kita ditebar dakwah kepada siswa dan dakwah kepada mahasiswa. Kemudian dakwah kepada para petani, kemudian dakwah kepada para nelayan dan semacamnya. Ini harus pakai strategi semuanya. Karena apa? Karena bagaimana untuk bagaimana mereka bisa menjadi iman? Karena kalau mereka kebingungan. Saya tamat SMA, tapi saya tidak punya pekerjaan. Saya sudah tahu ahli IPA, tapi saya mana jalur saya? Saluran saya di mana? Kemudian saya ahli akuntansi tapi diem aja di rumah. Lah, ini MWC dalam rangka dakwah di lembaga dakwah ini harus hadir untuk bagaimana mendakwahi mereka-mereka, artinya mereka dipolarisasi seperti apa, ada sekolah lapang atau semacamnya. Itu tergantung kepada kita nanti untuk memilah-milih bakatnya di mana anak-anak didik kita. Kalau kita biarkan, mereka akan jadi pengangguran. Kalau sudah menjadi pengangguran, kadal fakr ayakuna kufra.
Berarti kita emang harus kaya gitu ya, Mas? Harus kaya dan harus terus-menerus bergerak untuk kekayaan ini terus kita kita kembangkan. Bumi dan seisinya alam kita ini harus betul-betul dimanfaatkan. Ma khalaqna hadza batila, ini yang perlu terus-menerus dikaji dan dimanfaatkan semanfaatkan mungkin. Karena Allah menciptakan ini tidak sia-sia kan? Betul. Ya. Harus dipergunakan semaksimal mungkin sesuai dengan kebakatan mereka masing-masing nantinya. Luar biasa, terima kasih Pak. Ini pemirsa di rumah Nora TV, ada wacana luar biasa. Jadi kita bicara dengan memang ahlinya yang kemudian memang visioner, memiliki tujuan ke depan bagaimana lembaga dakwah Nahdlatul Ulama tidak hanya urusan pentas ke pentas. Urusan pentas tetap lanjut sebagai dakwah Birika Alam untuk mengingatkan kepada masyarakat, tapi soal perekonomian, soal pendidikan, ini tentunya akan menjadi tanggung jawab bersama. Dan kita punya harapan besar bahwa MWC NU Gapura ke depan, mulai besok, lusa dan seterusnya, bulan depan dan tahun depan ini akan mampu hadir di tengah masyarakat pertanian, masyarakat yang ada di nelayan untuk sama-sama bergabung dan menjadi bagian dari kehidupan Nahdlatul Ulama yang sebenarnya kita memang harus punya kemampuan yang saling melengkapi. Baik Bapak, statement terakhir terkait dengan dakwah hari ini yang perlu kita benar-benar masuki untuk wilayah masyarakat Nahdien kita di kultural di bawah, atau bahkan mungkin yang orang yang tidak tahu NU sama sekali. Nah, statement terakhir untuk dari panjenengan, bagaimana memposisikan NU untuk semua umat? Ya, saya rasa kita terus-menerus bergerak dari kampung ke kampung, dari ranting ke ranting, dan terus bergerak terutama di kampung-kampung NU yang sudah ditentukan oleh MWC, di mana ada 5 desa yang sudah ada kampung NU-nya. Yeah. Nah, ini harus terus-menerus dipupuk dulu, nanti baru dikembangkan ke kampung-kampung yang lain. Ini untuk mempromosikan, mengkampanyakan bagaimana pentingnya ber-NU, bagaimana juga pentingnya bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, dan kita kasih pengertian dulu. Masyarakat awam yang tidak tahu NU, yang tidak mau bergabung dengan NU, kasih pengertian. Inilah NU, bahwa NU yang paling yang paling selamat nanti di akhirat, di dunia dan akhirat. Ini dibuktikan ketika kita NU tentunya berlambang bintang 9, bintang besar, kemudian bintang kiri 4, kanan 4, ini menjadi 9. Yang kanan 4 itu menunjukkan para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kemudian yang kiri 4 itu menunjukkan para imam mazhab yang 4, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki. Ini kemudian kenapa NU dinyatakan paling selamat? Karena NU sama-sama menghormati yang 4-4-nya ini. 4 sahabat sama-sama dihormati, sama-sama disanjung, sama-sama ditawassuli. Tapi mereka ada yang tidak mengakui sahabat ini. Ini yang sudah turun adab menurut saya. Sudah meremehkan satu sama yang lain. Hanya mengakui satu imam, misalkan Sayyidina Ali hanya satu-satunya khalifah. Kalau yang lain bukan. Ini tentunya akan bahaya kepada anak didik kita nanti. Kalau anak didik kita larut kepada hal-hal yang sedemikian. Padahal Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ini 4-4-nya adalah sahabat Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, tentunya kita memberikan pengertian NU bahwa NU paling selamat nanti, baik di dunia, apa lebih-lebih nanti di akhirat. Karena NU ini dikembangkan, monggo di dunia dikembangkan dengan segala apa yang ada di dunia ini. Kita potensi yang ada di alam raya ini kita manfaatkan menuju fid dunya hasanah dan fil akhirah hasanah. Saya rasa seperti itu. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Johari ya, Pak Johari SAG. Semoga
puasanya sampai akhir lancar. Semoga puasa kita diterima. Amin. Dan semoga senantiasa kita dengan keluarga sehat selalu. Amin. Terima kasih. Semoga selalu amanah Bapak. Memimpin menjadi pemimpin rakyat di Kabupaten Sumeneb. Amin. Dan terima kasih pemirsa Nura TV. Kali ini sudah selesai kami bicara dengan banyak hal dengan Ketua LDNU MWC Nugapura Bapak Juhari Asagi, dan saya Kang Mas Dodi undur dari Nura TV. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.